Tadi Pak Doni sudah menyampaikan catatannya, saya minta Pak Iwan untuk merespon. Silakan Pak Iwan, tanggapan Anda. Iya, terima kasih Mbak Sofi. Jadi sekali lagi saya menekankan pentingnya adanya awareness dari semua pemangku kepentingan, terutama juga dari pemerintah daerah. Saat ini sebenarnya 95% sekolah kita ini sudah bisa melakukan PTM terbatas, tapi hanya 40% yang sudah melakukannya. Dan menanggapi yang tadi disampaikan Pak Doni tentang pentingnya kita untuk fokus juga terhadap bagaimana guru-gurunya juga berlatih. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu terus kita advokasikan. Sebenarnya sarana pelatihan itu sudah sangat banyak yang ada sekarang. Jadi misalnya di Kemendikbudristek ada guru belajar dan berbagi, ada yang modul khusus untuk pembelajaran di masa pandemi, di mana itu bisa membantu baik itu kepala sekolah maupun guru untuk kemudian belajar strategi-strategi apa, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembelajaran tatap muka. Juga ada pembelajaran yang khusus dalam teknologi. Jadi misalnya kita punya pembatik, pembelajaran berbasis TIK ini sudah melatih 180.000 guru, Mbak Sofi. 150.000 diantaranya itu di masa pandemi ini. Jadi terlihat ini akselerasinya. Juga kita kerjasama juga misalnya dengan Google Master Trainer, itu kita melatih sampai 6.000 guru, tapi melakukan pengimbasan sampai ke 240.000 guru lebih. Jadi artinya banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa kita dorong. Satu lagi yang perlu juga kita tekankan adalah kurikulum yang disederhanakan, kondisi darurat ini kan sudah kita luncurkan sejak tahun lalu. Di studi kami di Puslitjak dengan inovasi, itu juga menunjukkan bahwa kalau sekolah menggunakan kurikulum yang disederhanakan ini, maka kurikulum darurat, pembelajaran itu bisa sampai 6 bulan. Perbedaannya dengan kurikulum kalau harus menggunakan yang full gitu ya. Karena ini kita bertujuan untuk membantu, terutama untuk SD, dan PAUD itu ada modul khusus, Mbak Sofi. Kan modulnya itu sampai modul untuk orang tua juga. Karena dalam pandemi ini kita juga perlu dukungan orang tua. Betul. Pak Iwan begini, ini kan yang paling penting adalah ketika anak-anak sudah bisa, ada sebagian yang sudah bisa kembali bersekolah tatap muka, jangan sampai kemudian ketika kita menempatkan mereka di sebuah ruang kelas yang pasti, walaupun mungkin saat ini bisa ditekan, tapi risikonya tetap ada, jangan sampai business as usual gitu kan. Tapi begini, bagaimana cara kemudian dari Kemendikbudristek itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan di masing-masing wilayah, supaya ya tidak business as usual apa yang dilakukan oleh sekolah dan gurunya? Ya, koordinasi dan komunikasi terus kita lakukan dalam berbagai kesempatan, rapat koordinasi maupun juga kunjungan langsung ke lapangan. Kita ada panduan checklist kalau sekolah itu memberikan opsi tatap muka terbatas, maka misalnya harus kelasnya menjaga jarak, ada maksimal siswa itu juga ditentukan, ada sarana sanitasi dan sebagainya. Nah, ini yang sarana checklist ini yang perlu dipatuhi. Dan kemudian juga dalam bentuk pembelajaran ya seperti yang Mbak Sofi bilang, jangan business as usual gitu. Jangan langsung semuanya kayak mungkin kebiasaan baru ya di sekolah dengan kita harus menjaga protokol kesehatan yang ketat. Itu mungkin yang lebih perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum mengejar pembelajaran itu tadi ya. Gitu. Betul. Oke, Pak Doni, begini. Ini kan saat ini kita dalam posisi sudah cukup bisa menekan laju penularan COVID-19. Sudah ada pelonggaran di beberapa wilayah. Tapi masalahnya pandemi belum berakhir, kita juga masih dibayang-bayangi ada potensi varian baru COVID-19. Andaikan nanti, kita tentu berharap tidak, tapi andaikan sampai kasus naik lagi, kemudian ada pembatasan lagi, PJJ menjadi pilihan lagi, menurut Anda seperti apa desain pendidikan di masa pandemi, khususnya terkait dengan PJJ yang sebenarnya paling pas untuk diterapkan di Indonesia? Ya, pertama-tama memang persoalan di Indonesia ini kan berbeda-beda ya Mbak Sofi ya. Artinya di DKI ini masing-masing guru punya alatnya, siswa juga punya. Sedangkan di tempat lain tidak. Maka sebenarnya pemerintah daerah menjadi kunci. Maka tadi saya katakan, pemerintah daerah itu perlu ngecek sekolah-sekolah yang di bawah pendampingannya itu, mana saja yang menjadi masalah gitu ya. Karena bahkan di Sleman pun, di Jogja pun akhirnya Bapak Ibu gurunya yang berusaha untuk memenuhi gawai untuk anak-anaknya, karena anak-anak ini tidak bisa belajar. Jadi di masa pandemi ini memang pertama-tama harus dipastikan bahwa anak-anak ini punya pengalaman belajar apapun yang terjadi.
Kita mengapresiasi nih dari Kemendikbudristek yang sudah sejak awal tahun lalu ya lewat TVRI dan lain-lain gitu ya, macam-macam sumber-sumber belajarnya. Itu sangat banyak sekali. Tetapi di beberapa daerah itu pemerintah daerahnya tidak mengevaluasi apa yang terjadi di sekolahnya. Terutama ini yang paling jauh menurut saya, misalkan seperti di Ketapang dan lain-lain, di mana tadi ada pernikahan anak itu sangat banyak. Dan UNESCO itu mengatakan bahwa 11 juta anak di seluruh dunia, terutama perempuan, itu kemungkinan dia tidak akan balik lagi ke sekolah ketika pandemi ini selesai. Jadi sungguh-sungguh guru harus dibekali wawasan tentang gender, kemudian komunikasi dengan orang tua, dan pemerintah daerah harus ngecek, lalu kemudian diberi bantuan secukupnya, dan terutama untuk anak-anak. Jadi misalkan sudah tatap muka, kemudian di-assess, dicek gap-nya ada di mana, lalu diberi tutoring. Jadi ada tutorial untuk anak-anak yang kurang ini. Jadi mohon diperhatikan anak-anak yang memang kurang beruntung ini, dia diberi prioritas diintervensi melalui jadwal yang lebih fleksibel, kurikulum yang lebih fleksibel, sehingga anak-anak ini tetap terlayani pengalaman belajarnya. Pak Doni, terakhir, kalau kemudian saat ini sembari kita menunggu kondisi benar-benar aman, sembari kita menunggu strategi pemerintah beralih dari pandemi menjadi endemi, sembari memastikan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia, menurut Anda fokus pendidikan di masa pandemi itu idealnya seperti apa? Ya, untuk yang basic, Mbak, harus dipastikan bahwa anak-anak itu bisa membaca. Karena ketika kemampuan membacanya itu tidak ada, itu akan menjadi rusak seterusnya. Karena begitu tatap muka, anak ini nggak ketahuan, seperti yang tadi dijelaskan ya, anak kelas 4 SD baru ketahuan ketika tatap muka. Nah, ini kan gawat sekali. Bahkan sebelum pandemi pun di Papua, di NTT, anak-anak SMP itu belum bisa baca. Jadi yang SD di daerah-daerah terpencil, saya mohon pemerintah daerah dan Kemendikbudristek berilah prioritas kepada mereka. Alokasikan anggaran untuk mereka kalau mereka tidak ada gawe. Infrastruktur sudah diusahakan juga oleh Mas Nadiem supaya mereka bisa belajar. Tapi kalau infrastruktur belum ada, berikan pendekatan-pendekatan entah dengan pembelajaran terbatas yang terdampingi, dukung guru-guru itu dengan pelatihan-pelatihan, berilah prioritas kepada mereka yang memang selama masa pandemi ini paling kurang beruntung gitu ya. Itu pesan-pesan saya, karena dengan cara itu kita selamatkan mereka. Kalau yang di kota-kota besar mereka pasti bisa survive, apalagi yang kelas menengah ke atas. Tapi yang di daerah-daerah ini sungguh-sungguh harus ada koordinasi pemerintah pusat dan daerah, lalu kemudian ngecek berapa anak yang hilang di situ. Di Ketapang misalkan seperti itu harus menjadi prioritas. Yang memang jadi perhatian di sini selain learning loss adalah juga gap pembelajaran itu tadi antara wilayah-wilayah di perkotaan dan juga wilayah-wilayah lain yang termasuk dalam pedesaan misalnya. Pak Doni terima kasih, Pak Iwan terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kami. Kita jumpa lagi lain waktu ya Bapak-Bapak, sehat terus. Terima kasih Mbak Sofi, sama-sama, jaga kesehatan. Terima kasih Mas Iwan. Terima kasih.